terbatas kuasa-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Ku kagumi cara-Mu mencintai, Kau ada di setiap proses hidupku.
Engkau Allah yang tidak bisa didikte dengan akal pikiran manusia. Oleh sebab itu, jikalau sampai hari ini kami ada, jikalau sampai hari ini kami boleh bersama-sama, ini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena anugerah-Mu yang besar yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, Engkau rela mati bagi kami. Oleh sebab itu, biarlah Engkau ajar kami untuk senantiasa sadar tahu diri bahwa kami butuh Engkau setiap hari, setiap saat. Supaya kasih-Mu, anugerah-Mu, kuasa-Mu, urapan-Mu, bahkan mujizat-Mu melimpah atas kami. Oleh sebab itu, tolong kami Tuhan, di saat kami ada kesempatan, biarlah kesempatan ini kami gunakan semaksimal mungkin untuk senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Jika sampai hari ini kami boleh bersama-sama, kami rindu supaya kami boleh memuliakan nama-Mu. Oleh sebab itu, Kau pimpin ibadah kami pada saat pagi hari ini, dari awal hingga pertengahan. Kami serahkan buat setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan. Kiranya Engkau tutup bungkus dengan kuat kuasa Tuhan, supaya kuasa-Mu sendiri yang nampak, yang ada tengah-tengah kami, sehingga kami datang tidak sama di saat kami pulang. Oleh sebab itu, tolong kami Tuhan, berikan kesempatan untuk senantiasa melihat lawatan boleh terjadi atas pribadi lepas pribadi, supaya kami senantiasa mengenal Engkau secara pribadi. Itulah kerinduan kami semua. Kami rindu supaya kami boleh mengalami lawatan Tuhan setiap hari, setiap saat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi kami mohon belas kasihan-Mu, curahkan anugerah-Mu atas kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kami bacakan di dalam Yesaya pasal 44 ayat yang ke-23 demikian. Bersorak-sorailah hai langit, sebab Tuhan telah bertindak. Bersorak-sorailah hai rahim bumi. Bersorak-sorailah dengan gembira hai gunung-gunung, hai hutan serta segala pohon di dalamnya. Sebab Tuhan telah menebus Yakub dan memperlihatkan keagungannya di Israel. Amin. Puji nama Tuhan, berikan salam kanan kiri kita. Katakan Tuhan Yesus mencintai. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan memuji Tuhan, kita angkat satu pujian, ku jatuh cinta padanya. Ku
saudara selalu jatuh cinta sama Yesus? Amin. Kita mau lebih bersuka cita lagi, haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan satu pujian, tertawa. Mukanya harus suka cita ya, karena judul lagunya tertawa. Jangan ada yang muram. Kita mau bersuka cita, bersorak buat Yesus. Sudah capek Bapak Ibu Saudara? Masih semangat memuji Tuhan? Haleluya. Kita angkat satu pujian. Aku milikmu selamanya milikmu. Haleluya. Bisa goyang ya.
Tuhan, kita semua miliknya Tuhan, amin. Bapak Ibu Saudara, ada yang ingin menyaksikan kemurahan kebaikan Tuhan pagi hari ini? Berikan kesempatan. Haleluya, puji Tuhan. Pelindungku, amanku bersamamu, bagiku kaulah segalanya, Tuhanku yang sempurna. Jemaat, jangan melihat saya ya, tapi dengarkan liriknya baik-baik, karena liriknya itu mengandung kuasa. Kita miliki iman percaya bahwa Tuhan itu Allah Immanuel dalam hidup kita. Kita pujikan, kita belajar bersama-sama. Haleluya, Yesus. Kau penyelamatku, Kau kekuatanku, bagiku Kaulah
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Tuhan selalu bersama-sama dengan kita, amin. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita menyanyikan Yesus Engkaulah Juru Selamat. Haleluya Yesus. Lembah kekelaman, perlindungan
Yesus. Haleluya Bapa. Sungguh Engkau Allah kami yang luar biasa Tuhan. Sungguh besar kasih setiamu di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau Allah kami yang luar biasa Bapa. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi Bapa kami mau mendengarkan kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau buka setiap hati kami Bapa. Engkau buka pikiran kami Bapa. Sehingga kami benar-benar bisa mengerti, bisa melakukan, bisa memahami akan firman yang sudah Engkau taburkan kepada kami Bapa. Sehingga firman-Mu boleh tertanam, bertumbuh subur di dalam kehidupan kami dan berbuah di dalam kehidupan sehari-hari kami Bapa. Bapa kami juga serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Pakailah hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu Bapa. Dan biarlah apa yang disampaikan semua berasal daripada-Mu Bapa, dengan hikmat yang daripada-Mu Bapa. Engkau singkirkan juga roh-roh jahat, roh-roh apapun yang mau mengganggu konsentrasi kami Bapa. Di ruangan ini semua kami tolak, kami hancurkan, dan di dalam nama Tuhan Yesus biarlah hanya roh Tuhan saja yang ada di tengah-tengah kami Bapa. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya di dalam pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami siap untuk menerima firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, ada sukacita, haleluya. Katakan kiri kananmu, semangat. Ya, yang cemberut-cemberut, semangat. Ya, ini sudah waktunya gajian, jadi senyumnya pasti berbeda. Ya, puji nama Tuhan. Hari ini saya akan membahas mengenai krisis iman. Ulangi lagi apa temanya? Krisis iman. Mari kita langsung saja buka di dalam Lukas 18 ayat yang ke-8. Sebenarnya ini Tuhan Yesus memberikan ini adalah nubuatan untuk orang-orang yang di akhir zaman. Lukas 18 ayat yang ke-8. Kita bangkit berdiri semua, kita akan baca ayat ini. Satu, dua, tiga. Aku berkata kepadamu, ia akan membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Silakan duduk. Nah, Bapak Ibu, kenapa Yesus berkata, adakah ia mendapati iman di bumi? Lihat, Yesus berkata seperti ini karena dia tahu ketika orang-orang di akhir zaman, di masa mendatang, banyak yang sudah tidak mengandalkan Tuhan lagi, tetapi mengandalkan manusia, mengandalkan teknologi yang diciptakan manusia, sehingga iman itu sudah tidak ada gunanya lagi. Iman yang dimaksud ini adalah iman percaya kepada Yesus yang bisa dikatakan iman keselamatan. Perhatikan baik-baik di sini. Karena kalau poin ini tidak bisa diperhatikan dengan baik, maka selanjutnya kita kehilangan poin tersebut. Saya mau berkata, iman di sini dikatakan oleh Tuhan Yesus mewanti-wanti menjadi pertanyaan. Ini kan tanda tanya Bapak Ibu. Diakhiri dengan tanda tanya. Yesus bertanya kepada jemaat-jemaat, kepada murid-muridnya, ketika anak manusia datang. Tapi murid-murid itu dan Yesus masih ada di situ. Jadi ini adalah nubuatan mengenai akhir zaman. Iman di akhir zaman itu akan menjadi langka. Katakan langka. Mari kita lihat 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Ini dia. Dijelaskan di akhir zaman. 2 Timotius 3 mulai dari ayat yang pertama. Di akhir zaman Yesus tahu bahwa iman akan menjadi langka. Apa penyebabnya?
Di ayat yang pertama, kita baca 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Bapak Ibu, jangan kita berharap bahwa semakin tahun semakin baik. Harapan manusia kalau ketika kita doa akhir tahun, kita selalu berdoa supaya semakin diberkati, baik kesehatan, baik soal keuangan, baik keluarga, dan segala macam. Tapi fakta menunjukkan, ayo, sampai ada muncul kata-kata begini di truk-truk di belakang. Enak zamanku toh. Betul ya? Sebenarnya enak dalam apanya dulu. Tetapi lihat di sini. Hampir semua perekonomian, hampir semua pekerjaan, saya mau tanya, lebih gampang atau lebih sulit? Harga semakin murah atau semakin naik? Saya ingat zaman dulu, es teh manis itu masih Rp25, masih kecil, masih kelas 1. Permen 50 dapat berapa itu ya? 4. Langsung ya, nyamber 4. Terus apalagi ya? Nasi bungkus yang di sekolah-sekolah masih bisa, masa 2.000, selarang ya. Waktu masih kecil saya ingat dikasih jajan 300 itu udah besar, kelas 1 SD. Kalau sekarang dikasih 1.000, atau coba Bapak Ibu bisa lihat, zaman dulu ke pasar masih tembus 5.000 masih bisa. Sekarang untuk makan sehari 5.000 dapat tempe tok. Makanya Bapak Ibu kalau makan tempe dan tahu saja itu bisa darah tinggi. Menyebabkan darah tinggi, bukan kesehatan. Ini riset membuktikan. Kalau nggak percaya, goreng terus tempe selama 1 tahun sama suaminya. Kalau dia nggak marah, ya jengkel terus. Atau sayur apa? Terong terus dibeli terus. Selama 1 tahun. Makan itu terus. Apa nggak belenek? Menyebabkan apa? Darah. Lihat. Di ayat yang pertama, di hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saya mau simpulkan hari ini kita sudah memasuki masa yang sukar. Betul-betul sukar. Di sisi lain kita dinikmati dengan keinstanan. Kirim pesan yang zaman dulu melalui surat bisa berapa minggu, sekarang langsung dalam sekejap sudah. Zaman dulu mau jadi artis, mau jadi terkenal, harus masuk Indosiar, RCTI, dan segala macam. Sekarang nggak perlu. Mau jadi artis sendirian, semua bisa. Masuk di YouTube, masuk di Facebook, masuk Instagram. Tetapi di sisi lain, kita mengalami kesukaran. Jujur aja, sukar. Dengan gaji yang standar sekarang, tidak mungkin lagi ada survei untuk orang-orang zaman sekarang, pekerja sekarang, membeli rumah. Sampai dikatakan begitu. Kenapa? Untuk makan dan minum aja udah kurang. Sudah masuk masa yang sukar. Perhatikan ini baik-baik. Yang kedua, kita baca. Setelah masa yang sukar, apa itu yang dimaksud masa yang sukar? Lihat. Dalam bahasa aslinya, masa yang sukar itu kalepos, atau masa-masa yang sulit. Atau masa-masa yang, ini saya agak serem. Diterjemahkan dalam bahasa lain, ganas. Penuh kekerasan. Wah, kalau saya lihat berita sekarang, untuk pelecehan seksual, itu udah, mengerikan. Sekarang bukan hanya cewek yang dijaga, cowok juga, disikat juga. Bahkan di mal-mal jangan ditinggalkan sendiri katanya. Wah, segala macam. Sudah penipuan, apa semua. Wah, ini ganas. Keluar dari rumah ganas. Bahkan di dalam rumah pun,
anak sering menjadi korban daripada orang tua itu sendiri, atau keluarga itu sendiri, atau di tetangganya juga itu sendiri. Bapak Ibu, betul-betul kita harus waspada, terutama Bapak Ibu. Ini tanggung jawab kita. Di ayat 2, kita baca sama-sama. Manusia yang pertama akan mencintai diri sendiri. Bapak Ibu, kalau di Jepang, saya sering lihat itu, nonton itu, mereka hampir semuanya di luar negeri itu selalu diam. Di kereta tuh nggak boleh berisik, nggak boleh ngobrol, ngakak ngikik, nggak boleh. Semua tuh sudah paketannya mereka ini sama ini. Hampir semuanya sama. Diem kayak kuburan. Justru kalau terlalu berisik malah ditegur. Jadi komunikasi dengan secara langsung justru itu melanggar norma. Saya kira, loh kok begitu? Kita masih di Indonesia ini masih oke lah ya, tetapi lagi menjurus ke sana nanti. Zaman dulu kalau nanya sama orang kesasar jalan, bagaimana nanyanya? Buka pintu, Pak, di mana Pak? Ngobrol di sana. Meskipun banyak disasarin, tapi masih interaksi dengan orang beberapa. Sekarang dengan adanya Google Map, udah nggak tanya lagi. Zaman sekarang semakin kesini, semakin orang tidak berinteraksi lagi dengan manusia, tetapi dengan AI, dengan teknologi. Ini. Mencintai diri sendiri. Dalam bahasa lainnya adalah selfish. Diciptakanlah kamera, fotonya diri sendiri, semuanya. Anak-anak zaman sekarang, makanya saya suruh anak-anak suruh keluar. Bahaya kalau di rumah terus. Zaman dulu kan anak-anak susah di rumah kan, maunya di luar terus. Anak zaman sekarang maunya di rumah, tidak mau keluar. Kenapa? Karena ada handphone. Yang dia perhatikan, dia udah nggak peduli lagi. Sampai satu saat saya berapa kali lihat berita, ada orang kecelakaan, ada orang dijambret, ini di Jakarta, ada orang diganggu dan segala macam, dicopet, itu udah nggak ditolongin. Udah kecelakaan, ditabrak, nggak ditolongin. Cuman lihat begini, dia jalan lagi. Ada dicopet, copetnya nggak dikejar, cuman karena dia itu hanya berfokus kepada diri sendiri. Ternyata dosa di akhir zaman menurut firman Tuhan adalah selfish. Mencintai terlalu berlebihan kepada diri sendiri. Dia nggak peduli dengan orang lain. Dia hanya peduli dengan diri sendiri. Ingat, cinta kepada diri sendiri itu dikategorikan masuk ke dalam jenis dosa. Katakan kiri kanan, jangan selfish. Ya.
hamba, coba ulangi lagi, hamba, manusia boleh nggak cari uang? Kalau begitu apa yang dimaksud dengan hamba uang? Hamba uang adalah uang yang menjadi nomor satu. Uang yang menjadi tuan, kita yang menjadi budaknya. Ini hati-hati. Contohnya, sudah waktunya, ini biasanya terjadi di wirausaha. Misalnya orang itu punya toko. Ya, punya toko. Waktunya hari Minggu dia ke gereja. Padahal pemiliknya adalah dia sendiri. Minggu saya ke gereja. Bukannya ke gereja, tapi dia malah buka toko. Nah, itu udah termasuk jenis hamba uang. Hati-hati. Serius ini Bapak Ibu. Kita semakin hari semakin sulit mencari uang, tetapi jangan sampai hidup kita itu menjadi hamba uang. Paling enak itu hidup orang Kristen itu berkat yang mengejar kita daripada kita yang mengejar berkat. Nah, hamba uang ini adalah jenis orang yang kita kejar-kejar berkat. Semakin kita kejar berkat, berkat akan semakin menjauh. Percayalah bahwa orang Kristen itu hidupnya ada keberuntungan. Percayalah hidup orang Kristen itu ada hoki. Bahkan firman Tuhan berkata, berkat itu kepada orang-orang yang dicintai oleh Tuhan datangnya pada waktu tidur. Seharusnya tidur, tapi masih bekerja terus mencari uang. Betul, uangnya dapat. Tapi besoknya dia sakit. Akhirnya uangnya keluar lagi. Apalagi masuk rumah sakit yang sini, wah sehari. Lihat di sini. Yang berikutnya, dosa ketiga. Selain hamba uang, yaitu mereka akan membual dan menyombongkan diri. Saya jadikan satu, membual dan menyombongkan diri. Ini menyombongkan diri karena apa? Mungkin yang lain di sisi lain dia susah cari uang, tapi mereka ini gampang cari uang, sehingga mereka membual dan menyombongkan diri. Tapi ternyata mereka menyombongkan diri punya tujuan sesuatu. Untuk apa? Untuk mencari uang. Makanya sekarang terkenal dengan nama flexing. Tahu ya flexing? Salah satu korban yang sudah ditangkap, yang ikonnya begini, murah banget, ya kan? Sudah ditangkap? Sudah. Dia menjual dengan apa? Dengan kekayaan. Dia berlagak kaya, membual, menyombongkan diri untuk mendapatkan kekayaan yang lebih banyak. Padahal itu pinjaman, padahal bukan punya dia. Sekarang kan begitu. Berikutnya lagi. Yang keempat, dosa keempat adalah pemfitnah. Nah, ini dia. Kalau ini Indonesia banget. Katakan kiri kanan, Indonesia banget. Coba saya mau tanya, netizen paling serem di seluruh dunia siapa? Paling mengerikan netizen itu di Indonesia. Begitu dapat serangan netizen Indonesia, akunnya Instagram tutup. Serius tutup. Minimal kolom komentar itu ditutup. Tiba-tiba hilang aja. Sangat mengerikan. Memfitnah. Ini adalah suatu kejahatan di akhir zaman
Nah, saya juga anak. Dan ini berlaku kepada orang tua yang masih hidup. Apa itu dosa yang berikutnya? Apa? Berontak terhadap orang tua. Ternyata berontak terhadap orang tua adalah dosa di akhir zaman yang sudah dikatakan lumrah. Melawan. Kalau di zamannya saya, jangan-jangan zaman papa saya ketemu guru lari. Zaman saya juga masih nggak berani lawan guru. Zaman sekarang gurunya malah yang mau dibacok, dan sudah ada yang dibacok karena nggak terima, cuman karena rokok ditegur, malah dikena kasus. Banyak yang begitu. Pernah dengar kejadian begitu? Lihat sini. Ini sesuatu yang mengerikan. Terbalik, kacau balau. Memberontak terhadap orang tua. Sebenarnya memberontak terhadap orang tua ini ada dua kesalahan. Orang tuanya yang mendidiknya salah. Tapi kenapa orang tua mendidiknya salah? Karena orang tua dididik oleh kakeknya salah. Jadi ini adalah dosa warisan. Yang selalu dia mendidik salah, dia punya anak, dia didik salah juga. Ini harus diputus. Bagaimana cara memputus didikan yang salah? Pengetahuan. Dengan cara kita ikut berbagai acara, edukasi, pembelajaran, bagaimana cara mendidik anak, itu bisa memutus mata rantai. Tapi orang yang seperti ini biasanya sok tahu, bapak saya begini, nggak ada masalah, saya bisa berhasil begini. Yang model-model begini termasuk jenis orang yang sok tahu tetapi tidak tahu. Yang kedua, kenapa anak-anak bisa memberontak kepada orang tua? Karena salah pergaulan. Dua hal itu yang mendasar. Terus, dosa di akhir zaman, di ayat 3, di sana dikatakan, tidak tahu mengasihi. Berikutnya lagi yang ketujuh, tidak mau berdamai. Berikutnya lagi, suka menjelekkan orang. Tuh, ya. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Sudah berapa ini? Yang keberapa ini? Sudah menjelekkan orang. Sampai menjelekkan orang udah berapa ini? Hah? Sudah berapa ini? 8 ya. Terus kemudian tidak dapat mengekang diri. Tidak bisa mengendalikan diri. Berikutnya, garang. Berikutnya lagi, tidak suka. Artinya apa tidak suka yang baik ini? Sukanya yang jahat-jahat. Kalau ada sinetron, kalau ada film, apa segala macam, sukanya yang jahat. Bawang putih sama bawang merah, sukanya dia bawang merah, habis itu dia praktek di sekolahnya bawang merah. Sukanya apa? Membuli. Sukanya apa? Ngomongin orang. Sukanya apa? Ketika orang kepleset, wah, dia ketawa. Busuk ini. Hatinya penuh dengan setan. Ketika ada orang susah, dia malah ketawa. Sudah, kerasukan dia sama setan ini. Dan ini terjadi di akhir zaman. Ketika ada orang kena musibah, tidak merasakan iba, tetapi apa? Justru dia tidak suka yang baik. Bahkan mulutnya hanya berkata, syukurin, syukurin.
Mampus saja kalau begitu dan segala macam. Apalagi kita lihat sekarang di dunia ini, saya rasa udah semakin dekat. Karena perang sudah semakin meluas. Sudah semakin meluas ini. Udah meluas. Rusia sudah umumkan bahwa warganya yang 1,5 juta dari Israel suruh pulang semua. Saya nggak tahu ada agenda apa itu. Yang hebatnya netizen Indonesia semuanya, wow, mampus, semuanya. Terus, sudah garang. Yang herannya, kok ya masih dipakai Instagramnya? Kok ya masih dipakai Facebooknya? Katanya tidak suka. Tetapi mereka memakai buatannya. Nah, yang seperti ini kita harus berpikir cermat. Kira-kira ada nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu nggak suka sama saya, tapi masih tinggal serumah. Hah? Benci banget sama saya, tapi masih tinggal di rumah saya. Bagaimana? Namanya orang ini apa? Tidak tahu diri. Betul? Betul apa enggak nih? Bapak Ibu nggak suka sama saya, tapi tinggal di rumah saya, makan di rumah saya, minum di rumah saya, tapi nggak suka sama saya. Nah ini sama. Mereka nggak suka sama si pembuat Instagram, tapi mereka pakai Instagram. Mereka nggak suka yang pembuat Facebook, pembuat WA, tapi mereka pakai semua fasilitasnya. Sudah tidak ada rasa malu. Minimal kalau saya memakai misalnya rumah tersebut, yang nggak usah jelekan, diem aja. Nggak usahlah terima kasih, diem. Lihat di sini Bapak Ibu. Berikutnya lagi di ayat yang keempat. Suka mengkhianat. Ini serem. Bahkan yang biasa mengkhianat adalah orang di luar apa di dalam? Di dalam. Coba senggol kiri kanan, jangan jadi pengkhianat bilang. Salah satu contoh yang simple menjadi pengkhianat ketika temannya ceritakan rahasia, temannya membocorkan di orang lain, itu sudah pengkhianat. Jangan cerita ya. Iya. Habis itu dia sudah dapat, ada temannya lewat, kamu jangan cerita ya. Satu. Jangan cerita ya. Dua. Teman begini pengkhianat ini. Mungkin kalau ada Belanda datang, jadi pengkhianat lagi dia. Terus, tidak berpikir panjang. Pikirannya pendek. Waduh, ini ngeri. Ada banyak kejahatan yang kita lihat di sosial media, udah nggak pakai pikir panjang. Yang kemarin baru kan, sudah ada 2 nih. Nggak pakai pikir panjang, bunuh diri. Nggak pakai pikir panjang, nggak suka, bawa celurit, dibunuh. Nggak pakai pikir panjang, kemarin tuh, yang begal taksi online. Oh, tahu. Cewek lagi. Coba. Terus apa lagi? Berlaga, tidak berpikir panjang, berlaga tahu. Katakan kiri kananmu, jangan sok tahu. Bapak Ibu, salah satu ciri khas orang-orang sok tahu ini adalah bicaranya banyak. Orang yang bicaranya banyak sudah
lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Dan lihat, ciri berikutnya orang-orang di akhir zaman, di ayat 5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri. Artinya apa? Mereka menolak melakukan firman Tuhan. Tapi yang berikutnya lagi, mereka itu di ayat yang ketujuh punya sifat ini yang menjadi samar-samar, sulit ditebak. Mereka ini di ayat yang ketujuh dikatakan adalah orang yang selalu ingin diajar, tetapi nggak pernah melakukan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita dengar firman Tuhan tidak menjadi pelaku, maka sudahlah jelas. Contoh simpel nih, tiba-tiba saya ingat nih. Simpel. Firman Tuhan berkata, terang dan gelap tidak bisa bersatu. Khususnya anak-anak muda. Apa artinya itu? Mengenai apa? Mengenai apa? Mengenai pasangan. Mengenai apa? Pasangan atau pacaran. Simpel ya. Sudah dengar kan materi saya tentang pacaran dan segala macam? Jujur, masih adakah di sini yang pacarannya di luar Kristen? Pret, potong telinga saya 2. Kalau ada 3 di sini telinga saya, kalau semuanya yang saya katakan enggak pacaran sama di luar anak-anak Tuhan. Apakah saya nggak tahu? Tahu saya. Itu cuman satu hal yang kecil. Orang Kristen itu sukanya bermain-main api. Tetapi Om, kenapa nggak ditegur? Saya mau katakan, ada 3 orang yang gak bisa dinasihati di muka bumi ini. Dengar baik-baik. Yang pertama adalah orang yang sombong dan sok tahu. Kalau dia punya dasar sifat sombong, sok tahu, satu paket, itu gak bakal bisa saya nasihati. Yang kedua, kalau orang itu lebih kaya dari saya, kalau orang itu lebih kaya, saya nasihati, mereka nggak bisa, karena mereka mengukur segala sesuatu dengan uang, dengan kekayaan. Dan ketiga, orang yang tidak bisa dinasihati adalah orang yang jatuh cinta. Makanya Salomo di dalam Kidung Agung itu berkata, cinta itu kuat, lebih maut daripada maut. Maksudnya apa? Neraka pun dihajar demi cinta. Neraka urusan belakang, yang penting dapat cinta dulu. Nah, ketika saya ngomong, pulang gak diputusin, itulah. Makanya kenapa percuma menasihati orang yang jatuh cinta di luar Tuhan. Ketika saya ngomong nih, pulang masih tetap pacaran, nggak perlu saya tunjuk. Semua langsung terhening. Lihat
fenomenal yang melebihi semua tantangan yang pernah dihadapi gereja Tuhan, bahkan mungkin dalam sejarah gereja itu sendiri, yaitu kecerdasan buatan atau AI. Menyebut AGI sebagai sistem AI yang sama cerdasnya dengan manusia. AI akan berkontribusi puluhan triliun pada ekonomi global dan akan segera menjadi bagian yang tak terpantahkan dari kehidupan Tahun manusia. 2023 AI mulai meledak dan kini dia muncul seperti sebuah spesies digital. Diperkirakan sebelum tahun 2030, kecerdasan AI akan jauh melampaui kecerdasan manusia. Dia akan mengambil peran sebagai sahabat yang pintar, counselor yang mahir, psikolog terbaik, guru terbaik, dan sanggup untuk menjawab segala sesuatu dan menjadi sumber utama dalam Selfish. kehidupan setiap orang. Tidak butuh orang lain. AI ini tidak pernah tidur. Dia tidak pernah lelah. Dia tidak pernah diam. 24 jam per hari dan 7 hari dalam seminggu. Dia selalu siap, selalu bekerja, dan selalu ada, selalu bersedia untuk melayani setiap orang. Medan pertempuran kita bukan lagi di hari Minggu, tetapi adalah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Jadi keluarkanlah yang harus berkemenangan bila Keluarga. kita mau melihat generasi Bukan yang hebat pendeta. bangkit dan menjadi berkat bagi Indonesia dan dunia Bukan di guru. masa mendatang. Gereja yang hebat dan menang di era perang pengaruh adalah gereja di mana orang tua dilatih menjadi orang tua yang sukses, yang membangun keluarga mereka Senin sampai Sabtu dan hari Minggu juga menurut firman Tuhan, bahkan sejak anaknya di umur yang masih muda. Keluarga harus menjadi sentra dari pelayanan gereja Tuhan. Ingat bahwa amanat agung adalah amanat untuk memuridkan bangsa-bangsa, dan pemuridan harus dimulai dengan keluarga kita masing-masing. Kami dari pelayanan CBM berkomitmen untuk melayani gereja lokal di era perang pengaruh ini. Ya betul, kita akan menghadapi AI. Kita akan menghadapi kecerdasan dan kekuatan yang belum pernah ada dalam sejarah manusia. Namun kami percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus benar adanya. Dia katakan, aku akan menyertai engkau senantiasa, bahkan sampai kepada kesudahan zaman. Kami berdiri, kami komit supaya melayani setiap gereja lokal hingga mereka berhasil memuridkan generasi anak dan remaja mereka dan melatih setiap orang tua menjadi keluarga yang luar biasa. Keluarga yang sehat adalah tanda gereja lokal yang kuat dan menang. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berjuang dalam pertarungan yang ada di depan kita dalam menyelesaikan amanah agung. Lihat sini. Musuh orang Kristen itu benar-benar banyak sekali. Dari agama lain, dari orang Kristen itu sendiri yang berbeda cara berpikirnya. Itu sudah Katolik dengan Protestan, Protestan dengan karismatik. Kemarin barusan aja Bapak Stephen Tong katakan karismatik itu sesat. Nah itu udah ngajak perang. Lihat, masih sesama anak-anak Tuhan. Serius. Belum lagi dengan teknologi. Dan di sini tadi tidak dikasih tahu, pesannya adalah
akhir zaman. Bapak Ibu baca 1, 2, 3. Jangan kamu memberi barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kaki, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Ada beberapa arti. Yang pertama, jangan berdebat. Kita memberikan ayat-ayat itu seperti mutiara, barang yang kudus kepada mereka. Jadi saya mulai berpikir pemahaman ini sungguh sangat dalam. Ketika ada orang ingin berdebat, mau mematikan, dan ketika saya jawab dengan ayat, itu nggak akan menghasilkan pertobatan. Seperti membuang garam di laut. Karena orang yang seperti itu memang sukanya mencari perkara. Marah kita terseret. Kalau begitu Pak, apa yang kita lakukan? Jawablah seperti Tuhan Yesus. Kamu nggak tahu apa yang kamu lakukan. Kamu nggak tahu apa yang kamu bicarakan. Biarkan dia bicara panjang lebar dan segala macam. Tapi kalau bilang, menurut kamu bagaimana? Kalau menurut saya, tapi ingat, selalu hindari perdebatan. Makanya saya sangat suka dengan gaya Bambang Nursena itu tidak pernah berdebat. Nggak ada tuh videonya berdebat, tanya jawab dengan, nggak ada yang sampai sebegitunya. Karena perdebatan itu menghasilkan permusuhan. Cuman itu. Bukan perdebatan. Bukan pertobatan. Menghasilkan permusuhan. Bahkan ketika perdebatan antara Kristen dan Kristen menghasilkan perdamaian, enggak. Menghasilkan apa? Pasti menghasilkan permusuhan. Lihat, ayat di sini bagus sekali. Ketika kita berikan barang yang kudus kepada anjing, itu artinya apa? Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Tuh, apa artinya? Anjing itu kalau dikasih makan, terus kemudian dia muntah, apa? Dia apa? Dia jilat lagi. Dia makan lagi. Jadi percuma. Karena karakternya udah seperti itu. Dan kita lihat, jangan kamu melempar mutiara kepada babi. Kenapa? Karena bagi babi, mutiara itu tidak berharga. Yang berharga bagi babi adalah hanya makanan. Jagung, pokoknya makan makanan. Tapi ketika dikasih sesuatu yang berharga, ini loh saya kasih mutiara. Dia tolak. Apa maksudnya? Nasihat atau menasehati orang yang jatuh cinta sama seperti ini. Menasehati orang yang lebih kaya dari saya sama dengan memberi mutiara ini. Menasehati orang yang sombong dan sok tahu sama dengan kita memberi mutiara kepada babi. Sepertinya menjadi sia-sia. Buang garam ke laut. Hasilnya tidak ada. Coba buka Amsal 26 ayat 4. Dijelaskan ini. Menjadi yang terakhir ini. Di Amsal ini. Amsal 26 ayat 4. Apa di sana dikatakan? Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan ngajak ribut sama orang bebal. Kita nanti jadi bebal. Ribut-ributan. Dia ngotot, kita ngotot. Dia pakai ayat, kita pakai ayat. Oh kamu, jadi ngebulet. Nasehatin orang yang seperti ini, orang bebal, itu kita akan jadi bodoh sendiri. Kita yang orang pinter, orang yang punya hikmat, menasihati mereka jadi ikut bodoh. Ayat 5. Jawablah orang bebal menurut justru ketika dia ajak berdebat, dia itu jawabannya bodoh, kita nasihati, itu nggak usah. Justru kita jawab juga ngawur aja. Udah kita jawab ngawur, apa gitu. Oh iya,
contohnya, merokok itu nggak berdosa. Oh iya ya, merokok dosa. Nggak dosa Pak, nggak dosa. Ini, pokoknya ikutin mainnya dia. Oh, minum mabok itu sehat Pak untuk kesehatan. Oh iya ya, silakan. Pokoknya monggo Pak, monggo, silakan. Terus, ya. Ketika dia begituin, udah kalau orang yang model-model begini, oh enggak, nanti ini pacar saya jadi Kristen Pak. Ya monggo udah silakan wis. Silakan. Nggak usah kita terlalu banyak berdebat karena orang-orang seperti ini adalah dia tidak bisa membedakan mana kotoran, mana mutiara. Jangan-jangan ada di sini yang punya sifat sama seperti binatang, tidak bisa membedakan mana mutiara, mana kotoran. Sudah sangat keras ini saya ngomong. Masih nggak bertobat lagi, berarti betul lah firman Tuhan yang saya bilang. Ayat 11 kita lanjut. Seperti anjing kembali ke mutanya, demikian orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Lihat, karakter anjing itu seperti itu. Kita sudah muntahin, dia akan makan kembali. Makanya saya paling tidak suka menasehati orang bebal. Itu pertama, membuat saya umur panjang. Dan kedua, saya tinggal menyaksikan kapan orang itu hancur dengan sendirinya. Dan sudah terbukti. Ada yang datang ke saya, oh mau nangis apa segala macam. Saya kasih nasihat. 1 kali, 2 kali, 3. Udah tak hitung. Nah, nggak bisa ini. Saya bilang, ini jenis babi ini. Dia nggak tahu mana membedakan kotoran, mana mutiara. Betul yang saya bilang. Apakah akhirnya bagus? Tidak. Saya baru dapat kesaksian minggu lalu dari seorang bapak-bapak. Dia bilang, saya ini menjadi pembicaraan yang hangat di tempat pekerjaannya. Betul Pak ya? Menjadi topik hangat. Kenapa? Karena yang gangguin bapak ini, dua-duanya justru keluar. Siapa itu pendetanya? Katanya. Ya, akhirnya bapak ini jawab seperti itu. Dia merasa orang ini sakti. Orang ini sakti. Tapi saya bilang, jangan berpikir bahwa ketika mujizat datang, ada Tuhan membela kita, tapi ketika kita melakukan dosa, Tuhan tetap akan membela kita. Enggak. Tuhan tetap membela firman-Nya. Bahkan saya bilang bahwa Tuhan pun akan lawan saya kalau saya pun dinyatakan bersalah. Jadi jangan kita berkata, oh saya sudah pelayanan, oh saya sudah khotbah, oh saya sudah pemimpin, puji-pujian, oh saya sudah puasa, Tuhan bela saya. Tuhan bela kebenaran. Mungkin Bapak ini dibela Tuhan sampai berkali-kali. Karena apa? Karena setiap apa yang saya katakan, dia pegang sebagai mutiara. Hasilnya bagus. Tapi ketika nasihat, mutiara itu tidak ada harganya. Saya mau katakan, orang dengan cara bagaimanapun, kesialan akan terus menghampiri kehidupan kita. Kalau kita tidak bisa membedakan mana kotoran, mana mutiara. Kunci sukses di dalam Tuhan harus bisa membedakan mana mutiara, mana kotoran. Sekali lagi, kunci sukses keberhasilan di dalam Tuhan ketika orang Kristen bisa membedakan apa? Mutiara dan kotoran. Amsal 27 ayat 3. Ini penghiburan kepada orang-orang tua yang suka menasihati anaknya bebal. Baca ini. Batu adalah berat dan pasir pun ada beratnya.
Tetapi lebih berat daripada keduanya adalah sakit hati terhadap ingat ya, bodoh ini bukan meso, bukan kata, tapi ini sesuatu yang harus. Jadi bodoh ini termasuk jenis orang yang harus bertobat. Saya katakan bodoh ini dosa. Bebal itu dosa. Jadi Bapak Ibu ketika ngangkat batu, ngangkat pasir berat, tapi ada yang lebih berat kalau kita berhadapan dengan orang bodoh. Sakitnya sekarang jangan di sini, sakitnya di mana? Di sana. Sakitnya di sana. Yang terakhir, Amsal 1 ayat 7. Perhatikan baik-baik, pemuda remaja, anak-anak sekolah minggu. Ini kunci. Ini mutiara. Masih tidak mau melakukan, berarti genaplah seperti yang di Matius 7 ayat 6. Pilihlah engkau mau mutiara atau engkau babi. Ayat ini pernah datang di hidup saya. Sampai papa saya berkata, Matius 7. Saya katakan kok kasar banget ya. Tapi setelah saya mengenal Tuhan secara pribadi, saya baru betul. Ternyata dulu saya babi. Babi itu telinganya kecil apa? Besar? Besar. Mahal nggak? Enaknya telinga babi dimakan. Menjadi nilai. Tetapi kalau ngajarin babi, suruh nulis, bisa? Suruh berhitung, belum pernah ada ya. Lihat. Saya berharap semua di sini adalah manusia. Amin. Amin. Katakan kiri kananmu, kamu manusia. Ini khotbah saya tahun ini terkeras. Kebun binatang keluar semua nih. Habis mau gimana lagi Bapak Ibu? Orang tuh harus ditegur. Kalau masih bisa ditegur. Amsal 1 ayat 7. Baca 1, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kunci sukses ini, mutiara ini takut akan Tuhan. Tapi mutiara ini dibuang, berarti kita pilih kotoran. Kita akan masuk perjamuan yang kudus. Perhatikan baik-baik. Setiap bulan kita makan darah dan tubuh Yesus, tetapi menjadi sia-sia kalau telinga kita berat untuk mendengar dan kita tidak menjadi pelaku firman. Kita akan nyanyikan satu pujian, bukan dengan barang fana. Saya serahkan Ibu Gembala. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dengan darah yang mahal
depan. Ku telah mati dan tinggalkan Yesus. Petugas perjamuan bisa maju ke depan. Cara hidupku yang lama semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jemaat silakan duduk. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini.